Oke, baik, kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin lebih saya mengenalkan apa sih hari ini tujuannya saya mengumpulkan ibu-ibu semua yang ada di sini. Tujuannya itu salah satunya adalah memperkenalkan apa sih Rumah Rajut Harlem Closet, apa sih Harlem Closet, apa sih komunitas Harlem Closet. Nah, di sini saya akan memperjelas dulu ya, yang Harlem Closetnya dulu ya. Harlem Closet adalah salah satu komunitas di mana komunitas itu berkumpul untuk membuat suatu kegiatan. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya ada kegiatan kuliner atau kelas-kelas masak. Ada kelas rajutnya yaitu rajut sampah daur ulang. Dan ada jahitnya itu jahit pecah. Jadi nggak hanya di bidang fashion. Saya lebih fokusnya ke bagian sampah-sampah atau limbah-limbah yang kita jahit. Ya. Terus yang next baru saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi ibu-ibu harus kenal dulu nih apa sih nama komunitasnya, dan lanjut kedua data diri saya ya. Mungkin di sini sebagian nih udah ada yang kenal saya. Bagi yang baru kenal, kebetulan nih nama saya Herlina, sering dikenal dengan Herlin Rajut. Tempat tanggal lahir di Tarakan, tanggal 27 November 1986. Agama Islam, statusnya menikah ya, bukan single, suami 1, anaknya 3. Alamat Jalan Bung Tomo, Gang Karet, nomor 59, RT 29, Sungai Kledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nih kebetulan ini ada alamat jelas dan sosmed jelasnya. Lanjut. Nah, ini saya akan memperjelas lagi ya profil Harlem Closet-nya ya. Kenapa sih dinamakan Harlem Closet? Harlem Closet ini sebenarnya berdiri sejak tahun 2018. Kenapa namanya Harlem Closet? Karena saya yang mendirikan komunitas ini, jadi menggunakan nama saya. Dan closet itu diambil dari kata rajut. Makanya kami pakai nama bahasa Inggris jadi closet. Harlem Closet. Lanjut ya. Next. Nah, ini yang penting nih, visi dan misi. Visinya itu adalah agar ibu rumah tangga atau masyarakat yang tidak bekerja secara tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan usaha rumahan. Salah satu contohnya, misalkan ada nih ibu-ibu di rumah setelah beraktivitas, bingung nih mau ngapain. Ada baju-baju daster mungkin atau celana-celana lepis, kita bisa manfaatin untuk dibuat tas, dibuat taplak meja mungkin. Caranya bagaimana? Ya gabung dengan kita aja langsung. Nanti kita ajarin cara menjahit, mungkin menjahit mesin nggak ngerti, nanti kita ajarin cara menjahit mesinnya ya. Itu salah satu contohnya, dan ada banyak lagi sih sebenarnya contohnya. Itu dari visi kita ya, visi Harlem Closet-nya. Kemudian misinya itu memilih bahan terbaik untuk setiap produk. Itu salah satunya, karena kita digabung di sini nggak hanya buat produk aja, tapi kita juga menjual produk. Terus next, memberikan pelayanan terbaik bagi pelayanan. Ya, yang kedua ya. Yang ketiga, memberikan kreativitas dan inovasi baru pada setiap produk. Lanjut, yang keempat, ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Yaitu tadi, banyak di lingkungan kita yang tidak memiliki pekerjaan. Salah satu solusinya yaitu gabung di Harlem Closet. Karena di Harlem Closet ini kita membukakan kelas-kelas gratis. Kelas rajut, saya perjelas lagi ya, kelas rajut, kelas jahit, dan kelas masak. Itu 3 kelas. Makanya kami berpartisipasi dalam mewujudkan kerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Oke, next ya. Nah, ini yang pengen kenal nih dengan anggota-anggota tim inti dari kelompok Harlem Closet. Pendirinya saya, yaitu ketuanya saya atau ownernya saya juga,
Herlina. Kebetulan seksi produksinya itu ada Mbak Yulianti. Kebetulan kami ngambil dari anggota yang berada di daerah Kecamatan Samarinda Ulu, Mbak Yulianti ini. Terus tuh bagian pengemasannya kita ambil dari anggota di daerah wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, namanya Ibu Isroa. Sering kami kenal dengan Mak Isroa. Bagian pemasarannya itu ya seluruh anggota. Kebetulan anggota kita sudah ada ratusan kalau yang di inti ya. Kalau sudah menyeluruh ke Samarindanya mungkin sudah ada ribuan ya. Jadi semua pemasaran itu semua anggota kita gerakkan untuk sebagai pemasarannya. Lanjut ya, next. Model bisnisnya. Model bisnisnya seperti ini. Pertama, kita mengumpulkan bahan baku sampah dan benang. Apa sih bahan baku sampah dan benang? Bahan baku sampah dan benang itu, kalau sampah tuh biasanya kita lebih ke apa ya? Tutup botol mungkin, tutup botol atau gelas, ya gelas aqua benar. Terus tuh pokoknya yang plastik-plastik lah, yang bisa kita jadikan dasar untuk si produk tadi ya, gitu. Ya benar. Kalau benang-benang itu biasanya kita gunakan benang sisa dari rajut ya. Terus next, yang kedua, pengolahan bahan baku menjadi barang produksi. Nah ini setelah kita mengumpulkan bahan-bahannya tadi, yang jelas kalau sampah-sampahnya tadi sudah bersih ya. Setelah sudah bersih baru kita bentuk, jadi ada yang dirajut, ada yang dijahit. Jadi itu kita olah, baru kita bentuk menjadi barang produksi. Terus next, pengemasan barang produksi ya. Setelah sudah jadi produknya, kita kemas produknya, baru produknya siap dijual. Itu sih model bisnisnya. Jadi simple aja, semua pasti bisa. Kalau nggak bisa nanti kita akan arahin sampai bisa. Nah ini produksinya, ini salah satu gambar produksinya ya. Mulai dari kita pengolahan bahannya, ini yang kebetulan gambarnya ini dijahit dan ada yang dirajut. Jadi ini jahit, jadi jahitnya kita menggunakan mesin portable saja. Jadi kain-kain perca kita kumpulin, terus kita jahit. Ada bagian yang menjahit, ada bagian yang menggunting, ada yang bagian yang mendesain. Nah ini bahan-bahannya selain kain kita gunakan benang rajut, baru kita olah. Ini kegiatan pelatihannya ya. Ini ada foto-foto dokumentasi kegiatan pelatihan kita selama ini. Karena sejak 2018 kita sudah menjalankan kelas-kelas gratis ya. Mulai dari kelas gratis rajutnya tadi, jahitnya, kelas masak. Ada di berbagai tempat ya kegiatan-kegiatan kita ini, ada yang di Bukuan, ada yang di Lojanan, ada yang di Samarinda Seberang, dan ada juga di daerah Samarinda Kota. Nah ini produk-produknya, contoh-contoh produk ya. Sebenarnya produknya nggak harus seperti ini, produknya itu bisa bervariasi tergantung kreativitas ibu-ibu semua ya. Jadi mau seperti apa produknya nanti kita coba pasarkan. Insya Allah produk itu selama kita buatnya bagus dan nilai jualnya ini pasti ada yang beli. Selama kita mau coba ya. Nah ini pemasarannya itu ada dua, melalui pemasaran langsung. Pemasaran langsungnya itu ada yang dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah juga bisa. Pemasaran langsung itu dari pameran. Pamerannya itu ada berbagai macam, mulai dari pameran dari tingkat kota, tingkat provinsi, ada juga tingkat kecamatan. Jadi pameran-pameran yang kita diundang, produk kita bisa ditampilkan. Kalau yang media sosial ada yang tahu nggak media sosial itu apa aja? Facebook, Instagram, Facebook ya benar. Oke, apalagi? Twitter, apalagi WA ya. Nah itu sosial medianya ada banyak macamnya ya. Makanya kami menyarankan semua anggota harus bisa memasarkannya. Pasti punya sosmed semua. Nah ini bagi ibu-ibu yang baru hadir hari ini, saya berharapkan bisa gabung nih. Kebetulan mumpung gratis bisa gabung sama kita. Ini ada nomor kontak saya, nanti akan saya bagikan juga kartu nama. Nama Facebook saya juga ada di sini, Siti Talita Mutia. Nama IG saya Harlin Rajut, dan ada kontak saya. Ini bisa di-save ya nomor kontak saya juga ya. Nah, ini kegiatan kita saat kopdar di Islamic Center.
sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Saya. Apa? Nah, gimana caranya kalau ada teman atau kenalan, kerabat yang ingin ikut bergabung? Oh, gampang. Nanti kasih kontak saya aja. Siapa tahu nanti di saat dia ada waktu luang, kita buat jadwal kopdar, nanti bisa diundang di Bisa tempat ikut itu. hadir Nah, gitu bisa ikut ya? hadir. Kalaupun misalkan nggak bisa sempat hadir, nanti kita langsung masukkan aja di grup WhatsApp kita. Karena kan kelas kita nggak hanya di offline aja kan, di online juga ada, yaitu melalui grup WA. Ada lagi mungkin? Ini kan kalau dilihat dari galeri-galeri foto nih, Oh, rata-rata wanita ya. Ya. Apakah laki-laki juga bisa? Oh, kebetulan sih sebenarnya anggota kita ada laki-laki. Cuman namanya laki-laki ini kalau ngumpul-ngumpul kopdar kayak gini dia minder. Jadi kita nggak belum ada fotonya, nantilah saya tampilkan fotonya. Jadi ada juga laki-laki, Oh, ada. mau anak-anak, mau orang tua, mau laki-lakinya, pokoknya kita bebas selama mereka mau membuat produk. Ada lagi mungkin? Tapi sepertinya Bu ya, saya perhatikan di situ mayoritasnya kebanyakan ibu Ya, rumah tangga. Benar. Karena sasaran kita ibu rumah tangga. Karena juga kalau kita ngajakin anak-anak muda nih, sebenarnya ada juga sih anak muda, tapi kebanyakan kalau kemauan paling dia kalau hitungan persen 20% aja. Tapi kalau ibu rumah tangga bisa dibilang menjadikan hal itu penghasilan mereka. Jadi nggak hanya hobi, jadi bisa untuk jadi usaha mereka lagi, ibarat ininya untuk menambah penghasilan mah. Ada lagi mungkin? Sebelum saya mengambil kesimpulan ya, kesimpulan di kegiatan kita hari ini. Oke, Kalau saya bertanya lagi bisa. boleh yang mana? Seandainya ikut pelatihan itu, apakah setiap anggota bisa mengikuti berbagai pelatihan yang ada di situ? Oh, tentu saja. Justru saya lebih senang semua anggota itu bisa mengikuti semua kelas. Karena kelas ini nggak hanya kayak kuliner aja. Kuliner itu kan ada kelas masaknya, ada kelas masak amplang, ada kelas cookies mungkin. Terus ada kelas apa lagi biasanya, Bu? Kita biasanya kalau kelas-kelas ini bikin apa gitu, kue-kue gitu, kue-kue tradisional. Nah, itu bisa aja, masuk aja semuanya. Walaupun dia usahanya jahit. Nah, sama juga si kuliner ini bisa juga masuk ikut ke kelas jahit, terus bisa juga ikut ke kelas rajut. Jadi nggak menutup kemungkinan mau ikut di kelas mana aja, karena kan kita buka kelas ini juga lebih ke biar ada kegiatan aja sih, karena kita kadang jenuh juga tuh aktivitas kita buat produk itu lagi. Jadi kita siapa tahu dengan membuka ikut di pelatihan kelas lain yang di luar dari ini kalian kita akhirnya ternyata kayaknya aku nih harus buka ini juga deh sekalian. Jadi semua bisa kita ini selama itu bisa menjadi cuan. Oke, ada lagi mungkin sebelum saya ini aman ya? Pokoknya kesimpulannya seperti ini. Saya ngadain kegiatan ini berharap semua ibu-ibu bisa gabung di Harlin Crosset, di mana Harlin Crosset ini tidak membatasi mulai dari umur, mulai dari status, pokoknya semuanya kita tidak membatasi, yang penting bisa gabung selama bisa mengikuti kelas, yaitu kelas jahit, kelas masak, kelas rajut. Benar, ada 3 kelas ya, kita membulatkan 3 kelas saja ya, kelas jahit, rajut, dan kelas masak. Itu intinya. Jadi bagi yang pengen ini saya bagikan ya, ada beberapa form di mana komunitas Harlin Crosset itu wajib mengumpulkan data pribadi ya. Data pribadi ini sifatnya kami rahasiakan. Insya Allah kami nggak share kemana-mana ya. Saya bagi satu-satu ya. Nanti dikembalikan setelah diisi. Nanti saya jelaskan satu-satu setelah saya bagikan. Oke. Kau pegang satu. Nah, ini di sini ada nama ya, nama pasti tahu ya, nama masing-masing. Dan ada nomor induk. Nomor induk apa ya ini ya? Pendudukan. Oke. NPWP ini bagi yang punya aja ya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Dan ada nomor HP. Nomor HP ini kalau bisa nomor WA ya. Jadi ya, nanti nomor yang aktif gitu ya ya. benar. Nanti kita masukkan di grup WA-nya langsung. Tanggal lahir juga wajib ya, soalnya nanti datanya itu kalau di komunitas kita sih ada tradisi
tradisinya ya seperti biasa, setiap bulan kami ada bagi-bagi bingkisan ya. Itu juga salah satunya. Terus alamatnya ini misalkan di KK dan di KTP berbeda, kalau bisa alamatnya alamat yang di ini ya, yang di tempat sekarang. Domisili Ya, sekarang. Ya, benar. Jenis usaha ada 3. Kuliner, fashion, dan Rajut, kria. kria. Itu soalnya di komunitas kita ini hanya ada 3. Tapi kalau ada yang lebih mungkin mudahan nanti ke depannya ada. Jadi yang saya tahu di komunitas kita ada 3 ya jenis usaha. Nama usaha ini lebih ke, ada yang tahu enggak? Label ya? Iya, label. Nah, label misalkan usahanya fashion siapa gitu, Atau kuliner dapur siapa nah, gitu. benar. Itu nama usahanya ya. Pendidikannya pendidikan terakhir ya, dosa disebut semua, mungkin S3 atau S4 jangan. Tonton. SD, SMP, SMA, dosa disebutkan semua. Pendidikan terakhir aja. Email ini kalau bisa usahain emailnya yang aktif. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, nanti dikosongkan aja. Kode pos, tanggal mulai berusaha bisa dicek di izin usahanya ya. Di izin usaha kan ada tuh. Tapi bagi yang belum punya izin usaha nanti kita bantu buatkan ya. Mitra usaha misalkan pernah titip produknya di mana, atau enggak punya mitra juga enggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan arahin. Misalkan produknya kuliner, nanti kita ajak mitranya dengan kuliner juga. Yang kerajinan, mitranya juga kerajinan. Ini alamat usaha ya, karena kadang rumahnya di mana, tokonya di mana, gitu ya, beda ya. Nomor HP dan foto produk wajib ya, nanti dikirim di WA kalau foto produk. Ya sudah, itu aja ya. Oke, makasih. Baik, sebelum saya tutup ya, ada kata-kata nih untuk kita semua. Di dunia ini ada banyak orang baik, namun bila kamu tidak menemukannya, kenapa tidak dimulai dari kita sendiri? Jadi salah satu orang baik itu. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.